Halo dulur semua. Di video kali ini saya akan sedikit menunjukkan gambaran ya pengukuran V-out sebuah power diukur dengan berbagai atau bermacam atau sekitar ada ini ya, ada 6 buah unit tester atau pengukuran untuk mengecek berapa V-out nya, apakah sama atau berbeda ya. Ini ada 2 buah osiloskop, yang satu dan ini yang 2, sedangkan saya pakai voltmeter. Yang satu pakai flux, yang satu pakai apa ini, Holpic, yang satunya pakai ecek-ecek Zotac 102. Nanti pengukurannya V-out nya akan sama atau beda, nanti kita cek mana yang lebih real, mana yang lebih akurat, nanti kita cek juga ya. Kita coba ukur V-out nya sebuah power. Ini saya memakai untuk pengukuran V-out, saya gunakan kit DMF 1K5 seperti ini kitnya ya. Kit ini juga bisa diorder di inbox atas nama Facebook saya Saiful M, ataupun WA 085 dan seterusnya. Ini untuk online shop bisa mampir untuk lihat-lihat di Tokopedia dan elektronik, maupun Shopee juga dengan nama yang sama dan elektronik ya. Jadi bisa diorder untuk tipe DMF 2K atau sekedar lihat-lihat, silahkan mampir di Tokopedia atau Shopee dan elektronik. Oke, lanjut ke pengukuran. Kita coba ya. Kita coba nyalakan dulu. Ini sudah nyala. Kita kasih inputnya ya, medium saja. Oke, demikian saja ya. Kita coba cek satu persatu. Untuk voltmeter yang warna biru dongker atau abu-abu ini menunjukkan 34,79 volt. Sedangkan untuk yang merek Flux warna kuning ini ya, ini menunjukkan 34,99 atau 35 volt. Untuk Holpic yang warna merah menunjukkan 34,67. Sedangkan untuk yang Zotac 102 menunjukkan angka 33,64 volt. Ini untuk output sebuah power ya. Sedangkan di osiloskop ini menunjukkan yang cycle RMS ya. Cycle RMS menunjukkan 32,0 volt. Sedangkan osiloskop satunya ini menunjukkan 33,7 volt. Nah, dari pengukuran 6 alat ini itu enggak ada yang sama atau berbeda. Bahkan di osiloskop sendiri, yang satu menunjukkan 32 volt, yang satu menunjukkan 33 volt, selisih 1,5 volt. Padahal sama-sama osiloskop, sama-sama DSO. Kita nggak tahu mana yang lebih akurat, tapi ini sudah puluhan tahun, sedangkan ini hanya baru 2 tahun ya. Jadi ini mungkin perlu kalibrasi. Nanti ada menu kalibrasi sendiri atau self kalibrasi. Oke, kita lanjut. Di AVO ini rata-rata yang paling tinggi itu memakai AVO Flux ya, memakai AVO Flux yang paling tinggi dengan 34,5 volt tadi ya. Sedangkan yang paling rendah itu di Zotac, menunjukkan tadi berapa, 33. Intinya kita matikan dulu karena ini over ya, nggak ada kipasnya. Intinya dari sebuah pengukuran itu, alat apapun itu, berbagai alat dengan merek apapun, nggak ada yang sama atau nggak ada yang persis sama serupa
Jadi kita nggak tahu mana yang akurat atau mana yang kurang akurat ya. Itu saya pernah diskusi dengan senior saya, itu memang sebuah toleransi dari alat ukur itu sendiri. Jadi kita nggak bisa menganggap atau mengjudge kalau alat ini kurang akurat, kalau alat ini lebih akurat dan sebagainya. Untuk Fluke ini memang saya lebih percaya. Kenapa? Karena sampling rate-nya ini lebih tinggi. Jadi saya bilang mungkin toleransinya lebih rendah, bisa dibilang lebih akurat seperti itu. Terus kita bandingkan lagi antara tester digital sama osiloskop, itu cenderung lebih rendah yang osiloskop atau lebih tinggi yang pakai AVO digital. Itu nggak tahu kenapa, mungkin sampling rate-nya atau pengambilan sampling rate-nya itu memang beda. Jadi cenderung lebih rendah yang pakai osiloskop yang tertampil di cycle RMS ini ya. Sedangkan yang pakai AVO digital itu cenderung lebih tinggi. Oke dulur, ini sedikit gambaran tentang alat ukur, pengukuran sebuah power dari berbagai alat ukur ya. Voltmeter AC kita gunakan tadi 4 voltmeter digital berbagai merek, dan juga osiloskop digital 2 merek. Jadi nggak ada yang sama, semuanya berbeda nilai pengukurannya. Untuk yang AVO selisih 0, berapa tadi, sedangkan yang osiloskop digital selisih 1,5. Saya ulangi lagi, untuk yang menggunakan AVO digital cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan pengukuran pakai cycle RMS di DSO atau osiloskop digital, dan juga sebaliknya. Terus dari yang paling mahal dari ketiga alat ukur ini menunjukkan bahwa Fluke dengan yang paling mahal ini menunjukkan angka pengukuran yang lebih tinggi. Sedangkan yang paling murah Zotac 102 ini menunjukkan angka pengukuran yang lebih rendah dari keempat AVO digital ini. Oke dulur ya, semoga bermanfaat. Intinya jangan berpatokan pada alat ukur saja, jangan mengunggulkan alat ukur ini yang paling akurat atau ini yang paling tidak akurat. Semuanya hanya tergantung toleransi dari alat ukur sendiri, karena sampling rate atau pembacaan dari pengukurannya juga akan berbeda-beda. Oke, semoga manfaat video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.